Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Boleh ditampilkan? Ya. Tema di bulan Mei 2024 ini adalah Intimacy with God. Bisa dibantu? Oke. Belum mulai? Oke, ya. Tema bulan Mei adalah 2024. Mungkin kalau Bapak Ibu ingat kita punya ruang ibadah yang lama, selalu di sisi kanan atas itu ada tulisan besar. Itulah tema bulanan kita. Tema bulan Mei 2024 adalah Intimacy with God. Bahasa Indonesia keintiman, kedekatan, kedalaman hubungan dengan Tuhan. Sebenarnya intimacy itu apa? Intimacy adalah kedekatan dan kedalaman hubungan, bisa perasaan, fisik, rohani antara dua pribadi atau lebih yang melibatkan komunikasi, kepercayaan, penghargaan dan komitmen. Suatu definisi yang panjang, tapi kalau Bapak Ibu lihat sederhana sekali. Sebenarnya kata kuncinya adalah dekat dan dalam hubungan kita dengan seseorang. Di dalam bulan Mei ini sebenarnya ada 3 tema yang telah kita dengarkan. Di minggu pertama ada tentang tema sahabat, tapi karena sesuatu lain hal, karena ada tema yang sedang ya, kita tahu teologi progresif, maka tema minggu pertama itu nggak disampaikan. Sebenarnya tema minggu pertama kita harus belajar tentang sahabat, bahwa Tuhan Yesus rindu menjadikan kita sahabat. Minggu kedua tentang firman Tuhan, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan yang kita baca. Kemudian minggu lalu adalah hari Pentakosta, kita belajar bagaimana Roh Kudus mengubahkan. Sedikit saya mau review supaya Bapak Ibu bisa lihat bahwa gereja kita, pimpinan jemaat gembala kita ingin supaya teman-teman, saudara-saudara, bapak-bapak bisa punya hubungan dekat dengan Tuhan tuh temanya lengkapnya seperti apa. Yang pertama tentang sahabat, di mana Yesus menjadi sahabat. Kita lihat dulu Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Bapak Ibu bisa lihat di depan. Dikatakan bahwa seorang sahabat adalah orang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Seorang sahabat dia akan berbuat sesuai dengan keinginan, kehendak, perintah sahabatnya. Seorang sahabat akan memberitahukan kepada sahabatnya itu sesuatu yang rahasia buat orang lain, tapi dia akan buka semuanya. Tuhan Yesus sudah melakukan 3 hal ini. Sebelum saudara, Bapak Ibu kenal Tuhan Yesus, dia udah mati buat saudara. Dia juga membukakan isi hatinya lewat Alkitab yang mungkin saudara tinggal di rumah, tapi ada di handphone saudara, tapi itu semua adalah isi hatinya. Dia bukakan isi hatinya. Dia rindu kita menjadi sahabat ya. Kalau kita lihat di Amsal 17 ayat 17 dikatakan bahwa sahabat itu seperti seorang saudara dalam kesukaran. Artinya sahabat itu akan menghibur. Dia menghibur kita di dalam kehidupan kita yang mungkin banyak kesukaran, permasalahan. Bukan cuma itu, di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 dikatakan bahwa kalau ada sahabat, 2 orang sahabat, maka kalau yang satu jatuh, maka yang lain akan mengangkat, artinya menolong. Yang jadi masalah adalah apakah saudara menjadikan Tuhan Yesus adalah sahabat saudara. Di Wahyu 3 ayat 20 berkata begini, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ini adalah undangan dari Tuhan Yesus buat Bapak Ibu Saudara dan saya untuk makan bersama. Orang makan bersama artinya apa? Sahabat. Ketika Tuhan Yesus menjadi sahabat, kita lihat sebelumnya, dia rela mati buat kita. Dia membuka isi hatinya. Dia akan memenuhi kebutuhan kita, dia menolong kita, dia menghibur kita. Contoh yang paling gampang adalah di Yakobus 2:23 berkata sini adalah Abraham disebut sahabat Allah. Kenapa? Karena dia bergaul, dia percaya, ada hubungan percaya antara sahabat.
Itulah minggu pertama yang ingin disampaikan bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini, mungkin saudara hidup sendiri, menjadi pendatang di kota ini, mungkin keluarga lain meninggalkan saudara. Ingat, ada satu sahabat setia, Tuhan Yesus, yang menolong, menghibur saudara. Tinggal saudara, apakah saudara membuka dia untuk masuk dalam kehidupan saudara. Kemudian minggu berikutnya kita belajar tentang firman Tuhan. Dengan tema mendengar suara Tuhan, saya mau kasih gambar ini saja, sedikit ya. Oke. Saya yakin Bapak Ibu Saudara punya handphone dan ada aplikasi WhatsApp. Kalau Bapak Ibu lihat dalam pesan oke yang diterima jam 6.22 ini ada contreng 2. Contreng 2 kalau warna biru artinya apa? Diterima dan dibaca. Kemudian ada kalau tes. Terima. Kalau conteng 2 artinya apa? Pesan terkirim dan diterima. Dibaca belum tentu, tidak sempat. Atau ada pesan seperti ini, sip jam 6.22. Cuma satu, terkirim tapi kayaknya belum diterima dan pasti tidak dibaca. Dari gambar ini saya mau sampaikan sesuatu. Firman Tuhan itu adalah pesan dari Allah yang menjadi sahabat saudara buat saudara. Apakah saudara memilih yang sip, dia udah kirim dan saudara tidak merasa terima, nggak pernah baca, atau saudara seperti yang tes itu kan contreng 2. Allah telah mengirimkan pesannya lewat firman Tuhan, Alkitab fisik ataupun non fisik yang ada di handphone kita. Sudah kita terima, contreng 2, belum ada warna birunya. Apa kita seperti yang kalimat yang pertama, oke, ada contreng 2 dan warnanya biru. Saya harap contreng 2 dan warnanya biru, artinya saudara baca pesan dari Allah. Problemnya begini, banyak sekali orang sekarang saat ini mematikan pilihan bahwa kalau ada pesan tidak memberikan contreng biru. Apa yang dilakukan oleh orang yang kirim pesan kemudian tidak ada contreng biru? Dia tidak tahu apa dibaca atau tidak kan? Bayangkan, kalau Allah sahabat saudara mengirimkan, dia udah kirimkan pesannya, Alkitab, kita sudah ada, pesannya sudah kita terima, dan kita tidak baca. Saya pernah mengalaminya. Saya sedang butuh urgent untuk mengirim pesan kepada seorang, dan cuma contreng 2 dan tidak contreng biru. Karena urgent, dia bilang, akhirnya saya apa? Saya telepon. Baru dia, oh iya maaf, saya sudah baca, nanti saya respon. Bagaimana kalau Allah sendiri teman saudara, sahabat saudara, telepon saudara, udah baca Alkitab yang saya kirim belum? Saudara silakan jawab sendiri. Ini saya ingin sampaikan suatu hal bahwa kenapa kita perlu baca firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu mengajar kita, menyatakan kesalahan hidup kita, memperbaiki kelakuan kita yang kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak, lebih sering tidaknya, dan mendidik kita dalam kebenaran. Itu gunanya. Bukan cuma buku usang, tapi mengajar kita, menyatakan kesalahan dalam kehidupan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita. Dan yang paling penting bahwa di dalam Mazmur 119 ayat 104-105 dikatakan bahwa firman itu memberi pengertian buat kita. Seringkali kita bertanya, Tuhan kenapa hidup saya begini? Kenapa keluarga saya begini? Kenapa pekerjaan saya begini? Kenapa usaha saya begini? Simpelnya apa? Saudara udah baca belum pesan Tuhan? Yang memberi pengertian, yang memberikan terang di dalam jalan di dunia ini yang kadang-kadang kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Itu minggu kedua. Minggu ketiga kita belajar tentang Roh Kudus dengan tema roh yang mengubahkan. Kita tahu di Yohanes 16 ayat 13 dikatakan bahwa Roh Kudus itu memimpin kita dalam kebenaran. Artinya Roh Kudus memimpin kita dalam kehidupan baru kita, lahir baru kita, meninggalkan kehidupan yang lama. Dikatakan juga Roh Kudus di dalam Kisah Rasul 9 ayat 31, dia penolong dan penghibur. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, duduk kembali di surga, dia mengirim Roh Kudus. Fungsinya sama, menolong dan menghibur. Kalau kita bilang Tuhan Yesus sahabat, Roh Kudus pun kita sahabat kita. Dia udah ada bersama kita, problemnya kita sadar dan meresponnya tidak. Minggu lalu kita dengar satu ayat ini, 2 Korintus 1 ayat 22, Roh Kudus ada dalam hati kita sebagai jaminan.
Dengan ada Roh Kudus kita bisa merasakan kasih Allah, sukacita, damai sejahtera. Itu part dari apa? Dari buah roh. Kalau kita sering lihat dalam kehidupan kita terlalu banyak permasalahan, terlalu banyak tantangan, kesulitan. Kok bisa ya kita tetap terhubung dengan Tuhan? Karena Roh Kudus membuat kita setia, membuat kita sabar. Itu apa? Buah roh. Apakah Roh Kudus cuma buat kita pribadi saja? Di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19 dikatakan begini, ini adalah perkataan Tuhan Yesus di Nazaret. Dia bilang, Roh Tuhan ada padaku, sebab itu oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, dan membebaskan orang tertindas. Kalau Roh Kudus ada dalam kita, bukan cuma hidup kita menjadi hidup baru, tapi kita juga bisa membuat orang lain terbebas. Orang yang tadinya tertawan, orang yang tadinya buta, orang tertindas. Bukan secara fisik, mungkin saja secara rohani. Tawanan rohani itu apa? Tertekan dengan segala macam masalah. Buta rohani, dia nggak pernah lihat ada pertolongan Tuhan, ada Roh Kudus yang mau. Itu sebenarnya bagian kita. Ada satu gambar yang saya ingin Bapak Ibu lihat. Kehidupan lama kita seperti gelas ini. Gelas yang keruh. Tapi ketika Roh Kudus tercurah terus, ada gambar di atas ya, air. Ketika Roh Kudus terus tercurah dalam kehidupan kita, memenuhi kita, otomatis air keruh makin terang. Akhirnya makin terang, makin bersih. Itulah gambar Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita. Ada dalam hati kita. Memimpin kita dalam kehidupan, dalam hidup baru kita. Problemnya adalah, apakah sampai sini saja? Kitanya hidup baru, kitanya kudus, kitanya mendapat pertolongan Roh Kudus. Cuma sampai sini? Tentu tidak. Lihat gambar yang paling kiri. Kita selalu melihat Tuhan, Roh Kudus, jamah saya, urapi saya, hadir dalam hidupku. Maunya apa? Supaya kita luber. Terus kalau luber buat apa? Sia-sia dong? Enggak sia-sia. Saudara lihat gambar ini. Gambar ini sering ada di mana? Kalau saudara lihat di pernikahan. Di atas ada gelas yang benih, di bawah ada gelas yang warnanya ya keruh gitu. Bagaimana supaya gelas yang bawah itu jadi berjernih? Tuang terus air dia yang paling atas. Tuang air paling atas, saya nggak bisa gambarin airnya turun, tapi saya kasih tahu, ketika dia air turun lama-lama, semua gelas di bawahnya akan bening. Itu gunanya Roh Kudus. Itu maunya Roh Kudus. Dia mau bukan cuma kita dilahir baru, tapi kita juga membuat orang lain. Itu kita sering belajar apa karunia Roh Kudus, baptisan Roh, urapan Roh. Itu gunanya supaya kita bisa membuat orang lain sama seperti kita, lahir baru kena Roh Kudus. Kita lihat sekarang bahwa bulan ini kita udah belajar 3 hal sebagai sahabat, firman Tuhan dan Roh Kudus. Hari ini kita akan sama belajar tentang iman. Kedekatan dan kedalaman hubungan yang dibangun di dalam iman. Saya kasih gambar, lihat bagaimana 2 orang berjalan saling berdampingan. Gambar ini cuma ingin mengajarkan pada kita bahwa kalaupun saudara sendiri, ingat ada Tuhan Yesus. Yang kadang-kadang kita tidak sadari, yang ingin menjadi sahabat kita, yang menyampaikan pesan lewat firman Tuhan supaya kita tahu bagaimana kita menjalaninya. Ada Roh Kudus yang menolong dan menghibur kita. Ada banyak tokoh di Alkitab, ada Henokh, Nuh, Abraham, Musa, dan Daud itu di Perjanjian Lama. Ada juga Petrus, Yohanes, dan Paulus di Perjanjian Baru yang punya kehidupan yang sangat, kalau boleh saya bilang, sangat dekat dan sangat dalam dengan Tuhan. Di dalam, saya nggak tahu saudara pernah dengar, ada 4 jenis temperamen. Saya tidak bahas semua. Tapi saudara lihat yang paling kanan paling atas ada nama Petrus. Petrus itu termasuk tipe sanguinis. Tipe sanguinis itu seperti apa? Kita lihat. Dia orang yang bersemangat, optimis, ramah, ekspresif, humoris, antusias, mudah bergaul, tidak konsisten, mudah bosan, tidak teliti. Saya cuma mau ambil 2 kata. Ekspresif dan impulsif. Ekspresif itu artinya apa? Dia dengan gampang mengungkapkan perasaan dia. Asal orang bilang nyablak gitu ya.
atau dia impulsif, dia ngambil tindakan tanpa pikir panjang berdasarkan perasaannya saja. Kita lihat, Petrus adalah seorang ekspresif, impulsif, dan emosional. Bagaimana hubungan Petrus dengan Tuhan Yesus? Yang kita lihat Petrusnya ekspresif, impulsif, kita lihat. Di Matius 14 ayat 28-29 berkata begini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini salah satu bentuk impulsif. Tuhan, engkau bisa jalan di atas air, saya juga pengen. Bukan trik kamera dan Petrus jalan di atas air. Tapi kalau Bapak Ibu tahu cerita berikutnya, ketika dia dengar ada angin, akhirnya tenggelam. Kalau ada kuis siapa orang yang bisa jalan di atas air selain Tuhan Yesus, ya Petrus. Itu kenapa? Karena dia punya, apa saya bilangnya, ekspresif, pengen seperti Tuhan Yesus. Yohanes 18 ayat 10. Lalu Simon Petrus yang bawa pedang menghunus pedang itu, menetakkan kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kalau saudara ingat ketika penangkapan Tuhan Yesus, Petrus sebagai muridnya biasa kan, orang kalau ekspresif, impulsif, emosional tidak senang. Yang saya kaget ternyata dikatakan dia membawa pedang. Seorang murid membawa pedang. Lucu kan kalau misalnya seorang pendeta bawa pistol kan. Seorang murid membawa pedang. Menghunus pedangnya dan putus kupingnya. Kuping Malkus putus. Tapi Tuhan sembuhkan, tempel lagi. Memang Tuhan tuh dokter bedah yang hebat ya, bisa nyambung. Tapi saya mau sampaikan gini, ini semua adalah sesuatu impulsif dari Petrus. Dia mengambil sesuatu tindakan tanpa pikir panjang, bahwa dia bisa juga ditangkap pada saat itu. Kenapa? Memutusin kuping. Tapi yang kejadian yang ketiga, ini yang cukup membuat dia syok. Matius 26 ayat 35. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Ini terjadi di mana? Malam hari ketika mereka malam terakhir makan bersama. Dia bilang, saya tidak akan menyangkal engkau. Orang sambil bilang, wah ini Petrus asal bunyi. Kenapa? 40 ayat kemudian, malam itu juga, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus katakan padanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Ini adalah gambaran seorang Petrus sanguinis yang ekspresif, impulsif, dan emosional. Dari cerita ini kita sama-sama belajar apa? Bahwa ketika kita membangun hubungan dengan seseorang hanya dengan perasaan, terjadilah seperti Petrus. Tidak salah membangun dengan perasaan, buktinya Petrus bisa mengalami mujizat jalan atas air. Tapi kita juga bisa lihat bahwa dia bisa melakukan satu kejahatan, memotong kuping orang. Bahkan dia dikatakan menyangkal Tuhan Yesus. Ketika kita ngomong perasaan, saya ingin kita sama-sama lihat bedanya hati dan perasaan itu apa. Hati itu adalah pusat perasaan, sumber intuisi, tempat keyakinan, nilai moral, kemauan, dan nilai seorang. Tapi perasaan adalah kondisi emosional, mood yang dialami seorang. Bisa senang, bisa sedih, bisa marah, bisa takut. Jadi kalau kita punya perasaan normal, kalau kita bangun hubungan seorang normal. Tapi itu yang membuat orang sering hubungannya putus nyambung. Kenapa? Sebentar jengkel, sebentar senang, seperti itu. Hati sesuatu yang lebih dalam dan tetap. Maka dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tapi kalau dengan perasaan lebih dangkal dan mudah berubah. Tadinya janji berani mati, tapi kemudian 40 ayat kemudian hari itu juga menyangkal. Itu kalau kita ngomong dengan perasaan. Hati lebih konsisten, lebih stabil, tapi perasaan berubah sesuai dengan situasi. Tadinya dikatakan Petrus bilang dikatakan sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Tapi kemudian dia menyangkal sesuatu yang begitu saja berubah. Belum 24 jam masih hari yang sama.
Dari sini kita yang sangat belajar bahwa ketika bangun hubungan orang, jangan dengan perasaan. Ketika kita kenal Tuhan, jangan dengan perasaan. Lagi senang ikut Tuhan, lagi susah, Tuhan tolong nggak ya? Itu perasaan. Kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita, ini cerita dalam sejarah gereja, dikatakan begini. Ketika orang-orang di Roma, orang percaya di Roma di zaman Kaisar Nero itu menderita, Rasul Petrus juga ada di situ, dan dia menghindar dari tangkapan, dari kekerasan, dari penangkapan lah. Dia keluar meninggalkan kota Roma. Di dalam perjalanan keluar kota Roma, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia bertanya sama Tuhan Yesus, "Quo vadis Domine?" Hendak kemana Tuhan? Tuhan jawab, "Romam eo iterum crucifigi." Kembali ke Roma untuk disalibkan. Pertemuan ini membuat akhirnya Petrus balik dan akhirnya dia mati di Roma dengan disalib dalam kondisi pala di bawah, kaki di atas. Walaupun Petrus Tuhan udah pakai dengan masih kadang-kadang dia menggunakan perasaan dia. Sampai Tuhan perlu ingatkan bahwa kamu mesti menjadi teladan. Kamu harus memimpin di dalam penderitaan, kalaupun harus mati. Di sini kita sama-sama belajar bahwa mengikut Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan supaya dekat dan dalam, jangan dengan perasaan. Gunakan dengan hati kita yang lebih permanen, lebih stabil. Ada contoh lain yang saya ingin Bapak Ibu belajar. Demas, teman kerja Paulus yang mencintai dunia. Kolose 4 ayat 14. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Di sini kita kira wah Demas disamakan dengan Lukas. Tabib Lukas itu yang nulis kitab Lukas, Injil Lukas. Di Filemon 1 ayat 23 sampai 24 berkata, "Salam kepadamu dari Epafras temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, Lukas, teman-teman sekerjaku." Arti Demas apa? Demas itu seorang pelayan, rekan kerja dari Paulus. Mungkin dia mendoakan orang, mungkin dia juga membesuk orang, dia melayani lah, teman sekerja Paulus. Tapi disayangkan, 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 10. "Berusahalah supaya segera datang kepadaku," kata Paulus, "karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia." Seorang rekan kerja, teman sepelayanan, orang yang mungkin Tuhan udah pakai, meninggalkan karena mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Saya mau sampaikan, jangan kita mengikuti seperti Demas ini. Mungkin kita udah dipakai Tuhan, mungkin kita menjadi jemaat yang baik, kita menjadi berkat buat orang lewat perkataan kita. Tapi karena alasan mencintai dunia, memilih dunia, sehingga kita akhirnya meninggalkan Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata gini, "Semua yang ada dalam dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia." Tidak dikatakan Demas itu meninggalkan Paulus, meninggalkan rekan kerjanya, mencintai dunia itu karena apa? Kemungkinan karena 3 ini. Kemungkinan dia memiliki keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang akhirnya buat dia meninggalkan pelayanan. Mungkin kita bergaul dengan Tuhan sudah lama, tapi karena kita menggunakan perasaan kita, menggunakan keinginan hati kita, sehingga akhirnya kita seperti Demas. Demas adalah peringatan buat kita. Yang ketiga adalah Markus, teman kerja Paulus yang dipulihkan. Di Kisah Rasul 12 ayat 25 dikatakan begini, "Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus." Markus ini adalah yang menulis kitab Injil Markus. Dia menjadi teman sepelayanan buat Paulus dan Barnabas. Tapi di Kisah Rasul 13 ayat 13 berkata begini, "Lalu Paulus dan kawan-kawan meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes," saya kasih kurung Markus, "meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem." Bisa lihat detailnya di Kisah Rasul 15 ayat 37-39. Paulus nggak senang
Kenapa ada rekan pelayannya yang meninggalkan pelayanan? Apakah dengan begitu Markus hilang? Ternyata tidak. Setiap orang bisa jatuh, semua orang bisa berdosa. Tapi ada waktunya Tuhan pulihkan. Di Filemon 1 ayat 23-24 berkata gini, salam kepadamu dari Epafras, teman sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, Lukas, dan teman-teman sekerjaku. Dari sini kita belajar, Markus bisa menggunakan perasaannya, menggunakan kekeliruan dia sehingga dia meninggalkan pelayanan, tugas pelayanannya. Tapi akhirnya Paulus bisa menerimanya lagi. 2 Timotius 4 ayat 11 dikatakan, hanya Lukas yang bersamaku, jemputlah Markus dan bawalah dia karena ia sangat berguna bagi daku dalam pelayanan. Saya rindu kalau Bapak Ibu pernah mengalami mengundurkan diri dalam pelayanan karena alasan apapun. Tuhan selalu kasih kesempatan kedua. Markus dapat kesempatan kedua, akhirnya dia menjadi rekan pelayanan Paulus lagi, dan dia dikatakan dia berguna bagi pelayanannya. Dan yang lebih lagi, ada kitab Injil Markus. Kalau Bapak Ibu tahu, kitab Injil Markus adalah kitab Injil pertama yang ditulis. Itu kenapa? Karena Markus mendapatkan pemulihan. Memang tidak mudah. Kita lihat, kita kembali. Intimasi adalah kedekatan dan kedalaman. Di dalam intimasi kita membangunnya dengan komunikasi, kepercayaan, keterbukaan, penghargaan, dan komitmen. Saya sampaikan ini menjadi modal kita untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga bisa buat saudara sendiri, keluarga saudara. Hubungan suami istri juga harus diisi dengan ini. Adanya komunikasi, adanya kepercayaan, adanya keterbukaan, adanya penghargaan dan komitmen. Gambar segitiga ini mungkin menggambarkan semuanya. Di kiri bawah ada suami, di kanan ada suami, di bawah kiri wife. Gambar ini mengartikan sederhana begini saja. Bahwa kalau seorang suami mendekat pada Tuhan dan kalau istri mendekat pada Tuhan, dia punya hubungan yang dekat, otomatis makin ke atas makin jaraknya makin dekat. Makin dekat hubungan seseorang dengan Allah, maka makin dekat juga hubungannya dengan pasangan. Jangan biarkan pasangan kita menjauh dari Tuhan, sama-sama dalam satu keluarga kita membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi di dalam pergaulan dengan Tuhan, kepercayaan menjadi nomor satu. Dalam kita membangun hubungan dengan Tuhan, kepercayaan jadi nomor satu. Maksudnya apa? Iman itu adalah kepercayaan atau keyakinan yang teguh dan kuat pada Allah. Dengan iman kita bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dikatakan di Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Tanpa iman tidak mungkin kita membangun hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dekat dengan Allah nggak mungkin. Harus dengan iman. Mungkin gambar ini yang lebih gampang menjelaskannya. Ketika kita, nenek moyang kita Adam dan Hawa, dulu bisa bertatapan muka berbicara dengan Tuhan. Tapi karena mereka melanggar apa yang dipercayakan, dikatakan bahwa kamu boleh makan semua tumbuh-tumbuhan, buah-buahan di dalam taman ini, kecuali yang satu, pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi akhirnya Adam dan Hawa apa? Melanggarnya, melanggar kepercayaan yang sudah diberikan. Banyak pohon tapi kenapa cuma itu yang dimakan? Akibatnya apa? Terputuslah hubungan antara kita, manusia dan Allah. Dan akibatnya seperti ini. Manusia ada dalam dosa, ujungnya adalah kematian. Di dalam manusia ada satu ruang kecil yang hanya bisa diisi oleh Allah. Makanya manusia selalu ingin mencoba mendekat. Mengapa orang-orang zaman dahulu menyembah pohon, menyembah gunung, menyembah segala sesuatu? Itu cuma mau tahu ada sesuatu yang lebih besar dari dia. Kalau sekarang orang mencari Tuhan dengan apa? Pekerjaan good works, artinya perbuatan baik, agama, uang, moral. Apakah itu sampai dengan Tuhan? Tidak. Maka saya katakan bahwa di dalam Kristuslah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Nggak ada yang lain. Semua itu kalau lihat dari gambar nggak sampai. Yang Bapak Ibu perlu tahu bahwa
adalah inisiatif Tuhan Yesus yang membangun jembatan dengan kita. Siapa yang mendekat duluan? Tuhan Yesus mendekat duluan. Dia menjadi jembatan yang menghubungkan kita, orang yang tadinya berdosa. Bagaimana kita yang tadinya di sebelah kanan pindah ke kiri? Dengan iman tadi. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus juru selamat, maka kita berpindah. Kita merasakan janji Allah, kehidupan kekal, tidak ada penghukuman. Apakah stop sampai situ? Tidak. Dalam pergaulan kita dengan Tuhan, hubungan kita makin dekat dengan Tuhan, kita harus lewati satu, istilahnya apa ya? Perjalanan, ada pertumbuhan iman. Gambarnya seperti ini. Titik yang paling bawah, titik pertobatan, itu titik di mana saudara mengambil keputusan, Roh Kudus mendorong saudara untuk bilang, Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat dan Tuhan saya. Berikutnya saudara akan melakukan satu perjalanan naik turun sejalan dengan waktu sampai akhirnya kematian. Itu yang disebut apa? Pengudusan. Di dalam kita bergaul dengan Tuhan makin dekat, makin dalam, itu adalah proses pengudusan yang Tuhan lakukan buat kita. Nah, ada satu orang di Alkitab yang tidak mengalami ini semua. Dia udah sampai yang paling atas, bahkan kematian pun dia tidak. Selain Tuhan Yesus. Namanya Henokh. Di Kejadian 5 ayat 21 sampai 24 berkata begini, setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Di ayat 24 dikatakan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat. Ibrani 11 ayat 5 berkata gini, karena iman Henokh terangkat, ia tidak mengalami kematian, tidak ditemukan, ia berkenan kepada Allah. Di sini yang kita mau belajar, bahwa kita sama-sama perlu belajar seperti Henokh, hidup bergaul dengan Allah, membangun hubungan yang dekat dan dalam. Modalnya apa? Modalnya dari iman yang tadi, percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Yang dipertanyaan, bagaimana kita membangun iman kita? Bagaimana supaya kehidupan kita naik terus, yang seperti tadi gambar tadi, naik terus. Kalaupun jatuh, kita bangkit lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus mengingatkan, kamu jatuh dalam dosa. Bangkit lagi, bangun lagi. Ada 4, saya sampaikan secara cepat bahwa ketika kita membangun iman, sederhana saja. Tadi kita belajar di minggu kedua tentang firman Allah. Firman Allah kita perlu baca, dengar, dan lakukan. Roma 10:17 berkata gini, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana kita punya iman akan bertumbuh kalau kita nggak pernah mendengar, nggak pernah baca firman Allah. Bukan cuma dengar, tapi dikatakan di Yakobus 1 ayat 22, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Saudara dengar firman ini dan lakukan. Kalau kita lihat tokoh Alkitab Nuh di Kejadian 6, saya cuplik saja, 9, 13, dan 22. Saudara lihat yang ayatnya hijau. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Nuh itu bergaul dengan Allah. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Dia mendengar perkataan Tuhan. Nah dikatakan di ayat 22, Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan. Dan efeknya, Nuh dan keluarganya diselamatkan dari air bah. Saudara ingin keluarga saudara dipulihkan, melewati segala macam pergumulan, ikuti teladan. Bangun hubungan dengan Tuhan, mulai baca, dengarkan firman Tuhan dan lakukan. Ibrani 11 ayat 7 berkata gini, karena iman, Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Tuhan sudah sampaikan pesan lewat Alkitab yang ini secara fisik, mungkin ada juga di handphone saudara secara aplikasi. Jangan tinggalkan itu sebagai cuma aplikasi, baca dan lakukan. Dan saudara akan mengalami seperti Nuh. Saudara punya keluarga pun akan mengalami keselamatan dan pemulihan. Yang kedua, bagaimana kita membangun iman kita sehingga kita memiliki hubungan yang dekat dengan dalam Tuhan, lewat berdoa dan berdialog. Kalau kita lihat di Musa, dikatakan di Keluaran 33:11, Tuhan berbicara dengan Musa, kepada Musa dengan berhadapan muka seperti orang berbicara dengan temannya. Muka dengan muka. Bilangan 12 ayat 7-8, Musa berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang bukan dengan teka-teki yang memandang rupa Tuhan.
Musa adalah tokoh Alkitab yang memang sangat spesial sehingga dia bisa berdoa dan berdialog dengan Tuhan. Problemnya, bisa nggak kita? Bisa. Saudara perhatikan nggak ketika di akhir ibadah selalu ada 2 berkat. Salah satu kalimatnya adalah biarlah cahaya Tuhan, muka Tuhan itu menghampiri kita. Artinya apa? Kita bisa tatapan muka. Mungkin tidak secara fisik, tapi kita bisa lihat bahwa ketika kita bicara Tuhan mendengarkan. Yakobus 5 ayat 15 sampai 16, perhatikan yang hijau saja. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mungkin saudara punya banyak liku-liku kehidupan, naik turun dalam usaha, pekerjaan, kerja, kuliah. Pernah nggak saudara menyampaikan isi hati saudara kepada Tuhan? Seperti Musa berhadapan pada Tuhan. Dengan doa, iman kita makin dikuatkan. Walaupun mungkin kita harus menghadapi kesulitan. Musa mengalami kesulitan. Bagaimana enggak? Dia harus memimpin bangsa Israel yang tegar teguk selama 40 tahun. Toh, Musa tetap Tuhan pimpin. Melewati segala macam. Yang ketiga yang kita pelajari bagaimana kita membangun iman adalah persekutuan dengan orang percaya. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 berkata gini, marilah kita saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasihati. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tahu gak alasan kenapa kita jangan menjauhi? Kenapa di dalam pertemuan, di dalam persekutuan diharapkan ada saling mendorong, saling menasihati dan saling memperhatikan. Kalau saudara punya masalah, saudara cerita sama siapa? Oke, cerita sama Tuhan. Jawabannya dapat dari mana? Bisa dari firman Tuhan yang saudara baca, tapi bisa juga dari mana? Dari teman seiman saudara. Karena itu jangan tinggalkan persekutuan. Kisah Rasul 2 ayat 42 berkata gini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan mereka berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini adalah teladan dari jemaat mula-mula. Bagaimana di dalam persekutuan mereka ada saling tolong-menolong, saling menasihati dan saling mendorong. Saudara tidak akan dapat pertolongan di tempat lain kecuali di dalam komunitas orang percaya. Dikatakan di Filemon 1 ayat 6, agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik. Di dalam persekutuan kita tahu firman Tuhan. Kita diteguhkan, kita ditolong, kita dihibur. Kalau kita bersekutu dengan orang luar, ambil contoh sedikit. Bapak Ibu misalnya punya masalah keluarga. Cerita kepada orang dunia, udah cerai saja. Tapi coba ngomong dengan teman seiman. Jangan. Tetap kuat, tetap setia. Beda kan? Di mana saudara bersekutu, di situ akan menentukan bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana kita membangun iman kita adalah ujian, kesulitan, tantangan dalam kehidupan. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 berkata begini. Anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kita jatuh dalam pencobaan. Ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Ketekunan memperoleh buah yang matang supaya kita menjadi sempurna. Iman kita bisa bertumbuh kalau kita mengalami ujian-ujian. Paling gampang kita lihat langsung tokohnya saja. Abraham. Ibrani 11 ayat 8 dan 13 berkata gini. Karena iman Abraham taat, berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Tapi tahu gak saudara, apakah dia terima? Di ayat 13 dikatakan begini. Dalam iman mereka semua ini mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa. Negeri, keturunan yang banyak, Abraham tidak dapatkan, tapi dia punya iman. Kapan dia dapat? Keturunan-keturunan berikutnya. Baru ketika orang Israel kembali dari tanah Mesir, maka keturunan Abraham memiliki seluruh negeri. Punya keturunan yang banyak. Menjadi berkat buat orang lain sekitarnya. Berapa jauh? Ya. Saya mau sampaikan begini. Kalau ada ujian, ada kesulitan, tantangan, itu adalah alat Tuhan untuk membentuk iman kita, sehingga iman kita makin kuat. Karena yang penting adalah di dalam ujian dan tangan-tangan kita, Filipi 3:10 kata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, kuasa kebangkitannya
persekutuan dalam penderitaannya supaya serupa dengan dia dalam kematiannya. Tadi kita lihat poin 3, bersekutu dengan orang seiman. Ternyata Tuhan nggak cuma ingin kita bersekutu dengan orang seiman, tapi kita juga bersekutu di dalam penderitaan. Kita tahu bagaimana menderita karena Kristus, dan kita bisa lewatinya karena Roh Kudus ada dalam kita. Sebagai reminder, bagaimana membangun iman agar kita memiliki hubungan dekat dengan Allah. Saya kasih gambar 4 ini. Gambar buku dengan tanda salib itulah baca firman Allah. Tangan berdoa. Ada gambar orang melingkar, itu adalah komunitas persekutuan. Dan salib itu adalah ujian saudara. Jangan menghindari ujian, kesulitan, karena itu adalah alat Tuhan untuk membentuk saudara. Saya rindu kita akan sama-sama menyanyikan satu lagu. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang song leader, singer untuk maju ke depan. Boleh tampilkan slide terakhir. Multimedia, ya. Kita akan menyanyikan satu lagu, Indah Bersamamu. Kita udah nyanyikan tadi, tapi saya mau Bapak Ibu lihat gambar di belakangnya. Mungkin Bapak Ibu punya kehidupan seperti jalan ini, berliku-liku, naik turun. Tapi ingat, jalan itu akan indah ketika kita bersama Tuhan. Lagu-lagu ini nyanyikan dengan hatimu. Dekat Allah ada ketenangan, ada kekuatan, ada perlindungan, ada keselamatan. Amin. Karena itu, berjalanlah dengan Allah. Mari kita nyanyikan lagu ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kau perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu yang telah Engkau sampaikan pada kami. Bapa, Engkau tahu kehidupan kami, lika-liku kehidupan kami, naik turunnya kehidupan kami. Ya, benar. Tapi kami tahu Tuhan, ketika kami memiliki hubungan yang dekat dengan-Mu, kami bangun iman kami tahu Engkau dekat bersama kami. Ada ketenangan di dalam hati kami, ada pertolongan, ada kekuatan, ada perlindungan. Terima kasih. Semua itu bisa kami rasakan kalau kami selalu membaca firman. Kami membangun hubungan doa kami, berdialog dengan-Mu. Terima kasih. Kami tidak tinggalkan persekutuan. Karena kami tahu lewat orang-orang sekitar kami, orang teman-teman sekitar kami dikuatkan, kami diteguhkan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami mau melihat jalan kehidupan kami sebagai ujian-Mu, sebagai alat-Mu untuk membentuk kami sehingga kami makin dekat dengan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau hadir bersama kami. Amin. Roh Kudus pimpin kami. Amin. Senantiasa jadi penolong, penghibur Ya. dalam kehidupan kami. Karena kami tidak bisa jalan sendiri. Hanya bersama-Mu Tuhan kami lalui kehidupan ini. Sehingga kami satu kali kelak bisa bertemu muka dengan-Mu ketika Engkau menjemput kami di awan-awan.
Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema, pesan pribadi buat kami. Yang bukan cuma kami dengar, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.